Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat 31 Maret 2023. Injil yang mau kita renungkan adalah Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan besar yang mau dijawab dalam Injil Yohanes adalah, sungguhkah Yesus itu Tuhan? Apakah Dia sungguh-sungguh ilahi? Yesus dalam Injil hari ini menjawab dengan kalimat singkat syarat arti, "Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Apa maksudnya itu? Yesus dengan Bapa adalah satu, pertama-tama dalam hal kehendak. Hal itu bisa dilihat dari konteks perikop ini sebelumnya, di mana Yesus menjanjikan kenyamanan bagi orang yang percaya kepadanya. Ia akan memberikan mereka hidup yang sejati dan kekal, dan untuk selamanya tak akan binasa. Lagi, Yesus berjanji bahwa tak seorang pun dapat merampas orang percaya itu daripadanya. Bapa yang memberikan itu kepada Yesus, dan tak seorang pun yang dapat merampas mereka dari tangan Bapa. Jadi, inilah kehendak Yesus yang juga kehendak Bapa. Kalau lebih diamati lagi, kesatuan itu bukan hanya kesatuan kehendak, tetapi juga kesatuan akan kekuatan atau daya ilahi. Maka ketika kita melihat Yesus berkarya, maka kita juga melihat Bapa sedang bekerja, dan kita tahu bahwa Allah seperti Yesus. Tidak hanya terbatas di situ, ada hal yang lebih dalam lagi, yakni kesatuan dalam keilahian. Bapa dan Yesus sama dalam daya dan kemuliaan. Melalui serangkaian gaya bahasa yang indah, Penginjil Yohanes menjabarkan bukti yang diberikan oleh Yesus mengenai kesatuannya
dengan Bapa. Pertama, Yesus tidak melakukan apapun yang membuat dia harus dilempari batu. Yesus bahkan telah menunjukkan banyak perbuatan ajaib dari Allah. Ini sebuah argumen yang sempurna. Kita tahu kemampuan seseorang ketika ia mampu melakukan sesuatu. Yesus telah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, merawat orang kusta, mengajar begitu banyak hal tentang kerajaan Allah. Rasanya tidak ada dari perbuatan itu yang layak membuat Yesus dilempari batu. Walaupun demikian, para lawan Yesus bereaksi terhadap jawaban Yesus dengan membalikkan tuduhan awal mereka, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena menghujat. Artinya, mereka memperkuatkan tuduhan pertama karena niat mereka jelas untuk menyudutkan dan menghancurkan Yesus. Ini argumen dari orang yang mengakui kehebatan mujizat atau karya Yesus, tetapi tidak bersedia mengakui Yesus sebagai Allah dan tidak mau menjadi pengikutnya. Untuk itu, Yesus menyampaikan argumen yang mengena pada esensi orang Yahudi, yaitu apa yang tertulis dalam kitab suci. Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6 yang berbunyi, "Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Mazmur itu membicarakan sidang ilahi, dan para hakim dalam sidang itu disebut Allah. Maka Yesus sampai pada argumen, jikalau para hakim itu karena fungsi mereka bisa disebut Allah, maka Yesus yang adalah dikuduskan dan diutus oleh Bapa ke dunia tidaklah mungkin menghujat Allah kalau ia mengatakan dirinya anak Allah. Karena itu tidak ada perbuatan maupun perkataan Yesus yang dapat membuat dia pantas dilempari batu. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus seharusnya menuntun orang sampai pada iman akan dia sebagai Tuhan, Putra Bapa. Begitulah sejak dulu ada yang tetap bertegar hati, tidak mau percaya, tetapi banyak juga yang datang dan percaya, yakni mereka yang membuka hatinya sehingga mampu melihat kebenaran dalam diri Yesus. Para saudara yang terkasih, kita memiliki pengetahuan akan Bapa dalam Yesus karena Dia adalah Allah. Kita mengalami pengampunan dosa di dalam Yesus karena kematiannya memiliki pahala yang tak terbatas dalam perdamaian oleh dosa. Kita memiliki kemenangan atas dunia sekitar kita karena Yesus telah hidup di atas segala sesuatu. Kita menang atas kematian karena Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan menjanjikan akan membangkitkan semua orang yang diberikan Bapa kepadanya. Sekarang mari kita bertanya, sudah sejauh mana kita mengimani Tuhan kita, Yesus Kristus? Sejauh mana juga iman itu berbuah? Yesus menekankan perbuatan-perbuatan baik sebagai tanda kesatuannya dengan Bapa. Sebagai orang beriman, kita mengatakan bahwa kita memiliki kesatuan dengan Kristus. Kita telah diselamatkan olehnya, dan dengan sedemikian cara Roh Kristus ada di dalam diri kita. Apakah kita sudah berusaha menunjukkan kesatuan itu dalam hidup kita? Sudahkah ada sesuatu yang menunjukkan bahwa kita hidup di dalam Dia?
Yesus sendiri berkata bahwa orang yang beriman kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Semoga kita tetap sadar dan selalu berusaha menunjukkan kesatuan kita dengan Yesus lewat karya-karya baik kita. Tuhan memberkati.